selamat datang kembali dalam acara International Day. Kali ini kita akan kedatangan 2 orang tamu. Tumben nih, kita talk show-nya bertiga. Kali ini kita akan membicarakan soal Korea. Supaya beda nih, biasanya Inggris sama Jepang. Kali ini kita akan bicara soal drama Korea, soal bahasa Korea. Kita akan bicara dengan 2 orang yang kita bisa bilang, yang satunya adalah guru, yang satunya adalah siswa yang seneng banget juga sama hal-hal Korea. Selamat datang Ara Sensei dan Vira, silakan masuk. Terima kasih, selamat silakan siang. duduk. Terima kasih. Angkat rumah sendiri, gitu. Oke, gimana kabarnya nih berdua? Baik, Ibu. Terima kasih loh udah diundang loh. Iya, kita pengen banget nih sekarang ngebahas soal hal berbeda. Anginnya kencang banget, ya nggak apa-apa. Oke, kita sebenarnya kali ini pengen ngomongin soal Korea nih, Sensei. Kemarin-kemarin kita udah bicara soal Jepang. Nah, sekarang kita pengen banget ngebahas soal hal beda nih. Biasanya International Day kan bahasannya adalah tentang bahasa Inggris atau tentang bahasa Jepang. Vira, tolong geser sedikit mungkin. Iya, biar nggak terlalu jauh. Social physical distancing. Ya, oke, sip. Nah, kemarin-kemarin kita ngebahas banyak soal bahasa Jepang dan soal bahasa Inggris. Nah, sekarang kita pengen juga ngebahas soal hype-nya dunia Korea nih, gitu. Nah, Vira sendiri saya tahu karena sering ngobrol soal drama Korea ya, Vira ya. Nah, sementara Resensi juga termasuk orang yang senang juga nih sama drama-drama Korea. Padahal guru bahasa Jepang. Nah, kita kali ini bakal ngebahas beberapa hal mengenai Korea ini gitu. Nah, kalau menurut Vira dulu deh, Vira kan siswa nih. Vira, apa sih yang bikin tertarik sama K-drama kah, K-pop kah gitu? Atau tahu nggak bedanya K-drama sama K-pop gitu loh? Nih awalnya nih ya Bu ya. Kalau misalnya dari K-drama itu kan tentang drama Korea nih. Sukanya itu awalnya tuh karena kakaknya di rumah itu sering nonton. Oh gitu. Jadi ngeliat terus tuh kayak akhirnya kok bagus, kok seru, kok seneng ya nontonnya gitu. Dari sana habis itu coba nonton dan akhirnya keterusan. Terus kalau tentang K-popnya itu juga karena temen tuh sering cerita di kelas dulu pas SMP. Oh, SMP nih. Iya, SMP. Abis itu ya udah suka juga akhirnya gitu. Terus kalau rasa sendiri gimana? Kan pas Jepang nih, kok tiba-tiba kan biasanya ada yang fanatik banget tuh. Pokoknya saya tau maunya cuma bahasa Jepang aja gitu. Kenapa Rara Sensei juga seneng juga nih sama Korea juga nih gitu? Awalnya sih karena sama kayak Vira ya, karena teman. Ada tuh sahabat baik saya suka nontonin Korea. Jadi misalnya saat gimana gitu, apa sih yang bagus sekarang biar mood tambah gimana gitu. Oh coba nonton ini gitu. Jadi selain juga saya sih awalnya bukan bahasanya ya, karena saya memang sukanya bahasa Jepang gitu. Jadi awalnya nggak tertarik sama bahasanya. Jadi awalnya tertarik karena ceritanya. Kan semua yang ditonton itu ada bahasa Indonesia. Iya, ada bahasa Indonesianya. Jadi awalnya kan, ceritanya bagus, ada pembelajarannya, kemudian bisa menghibur juga. Iya, gitu, benar. yang bikin suka. Berarti kalau Rara Sensei lebih ke K-dramanya ya, bukan ke K-popnya ya? Ya, bukan, enggak juga. Musik sih. gimana? Kalau musik Korea enggak. Kalau original soundtracknya gimana? Original soundtrack? Enggak juga. Maksudnya enggak terlalu dengerin sih, tapi enggak terlalu tidak ingin mendalami, pengen tahu caranya ini, pengen dengerin lagi itu enggak. Jadi nonton, selesai ada soundtrack. Sebatas sama itu aja gitu ya. Nah, di drama Korea ini sendiri kan juga kita belajar. Saya sendiri juga adalah seorang penggemar, artinya drama Korea kah, lagu-lagu Korea kah gitu. Saya sendiri sebagai penikmat di situ juga senang banget. Lama-kelamaan enaknya kalau kita belajar dari visual gitu kan, pasti ada 1-2 kata yang kita tangkap nih. Misalnya kayak kata-kata yang simpel nih kayak debak atau omo atau aigo atau beberapa kata-kata pendek yang menunjukkan ekspresi gitu ya biasanya. Nah, kalau Vira sendiri nih sebagai siswa, jadi tertarik nggak sih gara-gara nonton K-drama itu jadi tertarik belajar Korea juga nggak sih atau gimana? Iya, tertarik. Bahasanya atau budayanya? Bahasa juga, budaya juga. Oke, dari drama-drama yang sudah pernah, udah berapa drama nih yang Pak tonton nih? Berapa ya? Banyak? Lumayan, begadang dong pasti ya? Karena suka maraton dot. Oh, di OTS. Kalau yang nggak tahu di OTS, Descendant of the Sun. Jadi itu emang epic banget ceritanya. Mungkin buat yang di rumah belum nonton deh, itu tuh keren banget itu memang dramanya ya. Nah, terus waktu nonton pertama kali, Vira waktu itu senangnya karena apanya sih? Karena aktornya kah?
karena ceritanya kah atau karena settingan filmnya atau karena apa? Ada Song Hye Kyo itu ya? Ya, Song Hye Kyo. Iya. Rasanya juga nonton itu kan di OTS-nya Oh juga. iya, nonton juga. Nonton banget. Oke. Karena ada Song Joong Ki kan. Oh, Iya, ada Song Joong Ki. Oke, Song Joong Ki itu adalah nama pemain Iya. lead laki-lakinya. Oke, terus gimana? pertama sih emang karena alurnya bagus. bagus. Kan diceritain juga sama teman-teman. Ayah pengen nonton tuh. Ya, habis itu pendukung yang paling utama itu visualnya. Visualnya, Jadi yaitu kan emang tokoh-tokohnya. ya benar banget semangat gitu loh nontonnya. Karena Habis ganteng-ganteng dan cantik-cantik Iya. gitu ya. Habis itu juga dipelajari juga beberapa kata-kata yang biasanya ada di film. Habis itu soundtracknya juga kan bagus-bagus tuh. Iya. Sensei, habis itu senang juga dengarnya, jadi diulang-ulang gitu. Akhirnya tanpa perlu harus belajar banget, akhirnya malah dapet tuh informasi beberapa kata-katanya. Ada yang hafal berarti lagunya. Dikit, oke. Terus ada. kalau Rara Sensei sendiri sebagai seorang praktisi juga, guru bahasa Jepang juga, nangkep nggak sih kayak pola kalimatnya Korea ini gini berarti gitu, nangkep nggak sih yang kayak gitu-gitu? Kan awalnya sering saya bilang kalau kita belajar bahasa itu kan harus sering-sering nih. Iya. Jadi apalagi dari hal yang disukai. Yang paling praktis itu kan belajarnya dari film, dari lagu, ya bener-bener. Jadi nggak dipaksain belajarnya. Menyukai sesuatu, sering dengar itu akan jadi terbiasa. Iya benar-benar. Jadi walaupun awalnya seperti yang saya bilang tadi, memang saya nggak begitu suka lagunya, tapi karena nonton, walaupun ada bahasa Indonesia, mau nggak mau pasti kedengeran juga. Iya. Dari nggak suka loh. Dari awalnya nggak begitu loh. Nggak gitu loh. Cuman dari ininya itu lama-lama terbiasa. Oh iya, jadi kamu ngomongnya anyong, jadi ikut. Jadi gitu. ikut, iya Padahal benar-benar. Karena hype-nya gitu enaknya ya, karena hype-nya itu. Nah, jadi kaya juga kan bahasanya bahasa iya, Jepang, bahasa Jepang bisa, tahu. Korea juga. Iya, Oke. dan bahasa Inggris juga nggak lupa jadinya kan gitu. Nah, kemudian dalam drama-drama ini gitu, kan di sana juga ada beberapa budaya-budaya spesifik. Kita kalau nonton film, apalagi film-film daerah gitu, film-film kayak apa sih kayak Korea, pokoknya Asia gitu pasti ada input budaya. Terselip. Iya, budayanya, pasti terselip kan. Misalnya kayak kalau di Korea itu ngomong sama orang yang lebih tua gimana. Kayaknya sama dengan bahasa Jepang kemarin ya. Kebiasaan sehari-harinya. Bahasa sehari-harinya. Nah, kalau dari Vira sendiri, Vira bisa nangkep nggak sih apa kebiasaan yang Vira dapat dari drama Korea ini? Hormat banget sih kalau misalnya ketemu sama sesama atau enggak yang lebih besar tuh pasti agak bungkul. Iya. Kemudian bahasa juga kayaknya beda ya. Ada istilahnya banmal gitu kalau nggak salah, bahasa yang digunakan untuk orang sebaya. Kalau yang lebih tua gimana bahasanya? Itu sama ya dengan Jepang ya sebenarnya. Iya, jadi orang Jepang memang selalu membedakan. Jadi intinya kayaknya kalau bahasa itu bilangnya orang timur biasanya merendahkan diri sendiri, meninggikan orang lain. Pasti gitu ya. Kayaknya hampir mirip ya. Jadi itu di Korea juga, di Jepang juga seperti Sama itu. gitu Iya, ya. hormati. Kita juga begitu kan? Sama, Kalau artinya di pasti Bali ada juga meskipun ada sourcing kalau di Bali tingkatannya, ya. ya, Iya benar-benar. Nah, kalau sekarang di drama Korea sendiri itu kan ada ada banyak sekali budaya-budaya, termasuk juga makanan, kemudian termasuk juga kayak tradisi-tradisinya juga. Nah, Vira yang paling Vira seneng lihat dari drama Korea itu apa sih? Kan biasanya nih ada scene dia makan ramen. Dia kan nggak boleh dipotong gitu loh, maksudnya Harus, satu iya, itu harus habis, nggak boleh harus dipotong. bunyi. Iya. Iya, itu yang menurut kamu menarik ya. Mungkin ada filosofinya kayaknya ya, kenapa kok makan ramen itu nggak boleh ini. Itu kalau yang saya nggak salah tahu itu adalah dari Cina juga budaya sama. Kalau lagi ulang tahun itu harus ada mie, dan mie-nya tuh nggak boleh mie yang kepotong-potong, jadi harus banyak supaya panjang umur. Jadi orang timur kayaknya semua atau seperti itu ya, ada filosofinya kayak. Nah, kalau Harus bunyi. Iya, dan harus bunyi ya sama ya. Harus Jepang bunyi. juga. Jadi pokoknya ketika kita makan gitu bunyi itu enak loh makannya. Jadi bukan masalah nggak sopan, itu malah menunjukkan bahwa si Enak orangnya banget nih, menikmati gitu. Nah, kalau Sensei sendiri selain itu budaya apa nih? Kan biasanya orang dewasa kan beda tuh cara pandangnya terhadap sesuatu gitu. Kalau Sensei sendiri gimana melihatnya? Apa budaya apa yang Sensei lihat kayaknya bagus gitu di Korea? Di Korea. Selama nonton selama ini. Selama nonton ya hampir sama sih kayak tadi ya, karena kan ketika belajar bahasa lihat budayanya juga, maksudnya kebiasaannya ketika ngomong sama orang ini, oh mirip nih sama yang saya pelajari. Iya. Atau misalnya ketika dia makan kan hampir sama tuh juga, maksudnya makan alat makannya sama. Hampir sama ya, caranya sumpit-sumpitnya juga sama ya, Jadi, benar-benar. attitude-nya juga sebelum makan apa gitu. Jadi sebenarnya ada kemiripan itu, dan itu memang
ada hal-hal yang memang patut untuk ditiru tapi dengan cara yang berbeda. Iya. Kayak gitu. Ada juga budaya yang hampir mirip sama dengan Jepang, itu adalah budaya kerjanya ya. Kayaknya orang Korea itu kalau kerja tuh kayaknya ini banget loh, Disiplin fokus banget, banget. disiplin banget. Itu hampir mirip dengan Jepang. Iya mirip itu, maksudnya disiplin kerja. Jadi dia kerjanya dari pagi kan, kalau kita dulu sering nanya dari pagi sampai malam gitu misalnya. Jadi begitu seterusnya, tidak pernah berubah waktunya. Sehingga mereka, tapi kan Jepang bagusnya ketika sudah kerja ada namanya liburan tuh, misalnya Natsuyasumi, libur musim panas. Jadi memang liburan semuanya, ada yang ini. Jadi mereka kerja, kemudian ada liburan. Ada budayanya juga ketika dia kerja banget, ada kan habis kerja biasanya orang pergi minum gitu. Kalau di Korea namanya norebang. Ya, dengan ini kan dengan dengan kolega untuk apa namanya, memperkuat hubungan gitu. Kalau nggak kayaknya salah, bagus iya juga. itu juga seru. Kalau nggak salah nore itu artinya bernyanyi, bang itu artinya kamar. Jadi kamar untuk bernyanyi. Kalau saya nggak salah ya, artinya itu kalau yang saya sering dengar di Korea. Jadi kebiasaan yang kita lihat biasanya kalau di drama Korea, kerja di perusahaan, habis itu pasti pulangnya tuh pergi, entah itu makan bareng, entah itu nyanyi bareng-bareng. Jadi saya rasa caranya mereka mengimbangi hidup itu juga bagus. Artinya habis kerja kemudian ada mainnya juga gitu, jadi seru. di samping membuat hubungan baik juga kan. Iya sesama benar-benar dengan kolega kadang kita. dengan bosnya juga. Iya, Berarti jadi mirip nggak loh langsung itu. pulang, Iya. nggak langsung pulang, dan mereka pasti berusaha untuk bareng-bareng lagi kemana gitu ya. Adalah mereka makan bareng dan senang-senang bareng gitu ya. Nah sekarang Vira sendiri sebagai anak muda nih, bagaimana memandang, kenapa kok sekarang anak muda lebih senang nonton Korea gitu misalnya daripada film Indonesia gitu, anggaplah. Kenapa kok mereka lebih senang nonton dramanya Korea daripada dramanya Indonesia? Bedanya di mana menurut kamu? Mungkin ini selera juga sih ya Bu ya. Tapi kalau Vira sih gini, setengah-setengah, kayak maksudnya Korea juga, Indonesia juga. Mungkin beberapa anak remaja nih yang suka nonton Korea itu karena emang suka, kayak yang Vira bilang sebelumnya itu, dari alurnya, dari pemainnya. Nggak ngebosenin ya, padahal Iya, temanya nggak sama loh ya. bosen, iya. Kan kayak temanya sama aja tuh, cinta Iya. pasti ya gitu-gitu aja, Tapi ada humor loh. selalu ada humornya. Mungkin ya. ada hal baru yang nggak ditemuin di film Indonesia. Iya, di drama Indonesia ya, Iya. benar-benar. Oke, terus kalau resensi sendiri gimana membandingkannya nih? Resensi kalau dalam Jepang sendiri gimana? Nonton juga nggak sih film Jepang atau dengerin juga lagu-lagu Jepang kan pasti kan? Dengerin. Kalau lagu Jepang mesti dengerin. Kalau filmnya juga dengerin, banyak kok film-film romantis Jepang. Oh gitu ya? Oh yang mungkin karena apa namanya ya, nggak se-hype Korea. Iya. Itu mungkin apa ya Mungkin menyebabkannya? marketingnya ya kayaknya. Kalau Korea tuh kayaknya begitu ada drama baru, kayak orang tuh langsung tahu. Iya, kayak benar-benar. heboh marketingnya. Kalau Jepang, Kecuali kayak memang dia kedengeran. kayak saya misalnya ngikutin IG-nya apa, Iya, tentang jadi apa. tahu. Jadi update-nya itu tahu. Iya, Atau benar-benar. memang kayak penyuka Kita tahu nggak ada dia tahu. ada film Jepang atau drama Jepang? Ju-ong dulu pernah kan ada Iya film ada yang film dari sumur itu kan? Iya. Dari sumur. horor Kok dari itu kan. sumur? Nah itu Yang keluar dari TV itu ya? ya keluar dari TV, keluar dari Oh, sumur. film ya, benar. hantu. Film hantu. Itu Horor kan Jepang kan juga. hampir semuanya tahu. Tapi padahal film romantiknya tuh juga Banyak film ya. cintanya bagus. Animenya juga Nah, bagus. kalau Jepang kayaknya animenya yang lebih terkenal. Anime sama komik. Komik ya benar. Komik Jepang kan udah banyak di sini yang sudah di translate dalam bahasa Indonesia. Jadi orang mungkin secara nggak sengaja sebenarnya komik yang dibaca adalah komik Jepang gitu. Iya, Jadi gitu. kalau mereka lihatnya karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak tahu itu komik Jepang. Iya, Padahal benar. sebenarnya itu komik Jepang. kan Ya, ceritanya romantis. Romantis ya? Oh ya, berarti yang kita tahu kan biasanya kayak Naruto, kemudian Samurai One Piece, X, kayak One gitu-gitu. Piece, Kayak gitu-gitu yang memang sifatnya romantiknya terselip dalam action gitu. Samurai Saya tahu X kan nggak? ada tuh kisah cintanya. Romantiknya ya. Saya tahu nggak Naruto? Doraemon ya orang Vira lebih ke Doraemon. Oh iya, jadi nggak begitu paham yang ini ya, yang lain daripada karena itu tidak ya. mendalami aja. Iya, nggak mendalami. Sebenarnya. Bisa juga loh dicoba tuh ditonton tuh anime, kemudian film Jepang yang romantis. Yang romantis, jadi memang di Jepang juga ada, nggak cuman Korea aja yang punya gitu ya. Nah, sebagai akhir nih, kita pengen tahu seberapa berpengaruh sih bagi kita yang ini semuanya kan anggaplah bukan orang yang berkecimpung di bidang Korea nih ya. Sebagai orang yang penikmat doang nih, seberapa banyak sih pengaruhnya nonton Korea ini ke kemampuan kita berbahasa Korea gitu, pengetahuan kita soal bahasa Korea. Kira gimana ngerasanya? Jadi minimal jadi ngerti nggak sih orang ngomong apa kok? Kata-kata yang Iya. selalu pakai nih secara nggak sengaja. Kamsahamnida. Ya kayak gitu kan, gamsahamnida, annyeonghaseyo, yang kayak gitu Iya. pasti sering
gampang, iya gampang terucap gitu. Berarti ngaruh nggak sih kira kalau ngomong kayak gitu? Ngaruh ya, meskipun mungkin nggak paham pola kalimat ya, tapi minimal kosakata Iya, ada yang ditauin. ada yang diketahui. Jadi benar-benar ngaruh ya. Jadi sebenarnya pembelajaran bahasa juga bisa seperti itu. Nah, sementara Tara Sensei sendiri gimana? Berpengaruh nggak itu? Padahal nggak ngerti bahasanya, nggak mempelajari bahasanya, dengan visual seperti itu berpengaruh nggak sih? Oh itu dah kembali lagi seperti yang saya bilang, walau bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa apapun, yang jelas bahasa. Ketika kita misalnya belajar dari sesuatu yang menarik, nanti lama-lama akan ke bawah. Kosakata semakin banyak, pola kalimat akan mengikuti. Dari niat sana kan langsung lihat, oh apa ya kira-kira artinya ini, lama-lama beli bukunya, beli kamusnya dan lain-lain. Jadi lama-lama Jadi akan paham. bagus bahasanya. Dan bahkan di drama Korea itu juga saya sendiri karena penikmat juga, saya nggak hanya nonton drama percintaannya, ada banyak banget drama-drama lain yang nantinya bakal kita sebutkan di sini nanti nih. Saya nggak hafal tapi saya tahu cerita-ceritanya. Ada cerita soal pengacara, cerita soal horornya, soal bener-bener apa sih namanya variatif. Korea itu cerdas dalam mengemas visualnya dia. Nah dan itu ngaruh banget. Saya yang tadinya nggak ngerti bahasa Korea lama-lama jadi ngerti kata-katanya dia. Minimal kalau nggak bisa ngomong, waktu dengar orang ngomong tuh saya ngerti beberapa kata, saya bisa tangkap kayak gitu. Bagusnya juga mereka kan ini ya, kalau jadi pengacara banget kelihatan. Kalau jadi dokter Dokter banget gitu ya. Itu benar-benar. Jadi nggak abal-abal gitu loh. Kita nonton benar-benar merasa kayak kalau lagi nonton orang dokter nih, peran utamanya Bisa berasa jadi role kayak model ya. bener-bener dokter ngerti banget gitu. Jadi, mungkin itu yang kita bisa nikmati ya dari drama Korea dan lagu-lagunya. Kalau lagu-lagunya kayaknya punya fans yang khusus ya. Kalau kita sendiri adalah penikmat kayaknya ya, penikmat original soundtrack mungkin ya. Jadi bukan kayak gini banget lah sama-sama. Maniak banget ya. Iya, soalnya banyak banget itu bener-bener. Nah oke, kayaknya seru banget nih ngobrol-ngobrolnya soal Korea tadi itu. Biarpun mungkin kita ngobrolnya ringan banget, kita ngebahas soal bahasa yang ringan. Ini juga mungkin mudah-mudahan akan menjadi pembuka. Siapa tahu nanti di rumah ada yang udah bisa bahasa Korea, ada yang udah ngerti pola kalimat Korea. Tolong deh kita di komen, lalu kita akan bikinkan konten khusus lagi buat kalian yang memang siapa tahu di rumah ada yang belajar, kan kita nggak tahu kalau ada yang jadi fansnya banget. Nah, silakan komen dan kita akan share dan kita akan buatkan satu konten khusus lagi untuk ngebahas soal Korea, entah itu pola kalimatnya, kosakata dan lain sebagainya. Tulisannya, iya benar. Itu sebenarnya Mirip Jepang tuh. mirip banget, tapi ini ya apa namanya sama-sama sulit ya, karena goresannya. Ada beberapa aja tapi emang nggak didalemin gitu. Iya, tapi memang tertarik kan, jadi pengen tahu. Iya benar-benar. Ya, kita berharap dengan tayangan ini nantinya bisa membuka lagi peluang buat kalian yang di luar sana yang udah mendalami mungkin tentang Korea untuk membuka diri dan bergabung bersama kita dalam tayangan internasional ini. Terima kasih banyak Kak Sensei dan juga Vira sudah sharing, sudah seru-seruan karena ternyata sama nih hobinya tentang Korea. Nanti belajar bahasa Jepang loh juga kan, bahasa Korea. Benar. Jadi Vira tahu semuanya. Oke, itu aja untuk tayangan kali ini. Kita ketemu lagi dalam International Day berikutnya. Siapa tahu sudah ada nih kalian yang tertarik untuk bikin tayangan berbahasa Korea atau membahas soal bahasa Korea. Sampai jumpa dalam tayangan International Day berikutnya. Bye. Ngawur. Mana batu? Mana batu? Diruput gak sakit. Santai. Iya. Nggak dibuka. Ya dibuka. Bisa kan? Ya sampai mendinginnya pemirsa. Tolong pemirsa. Oke. Lalu kita masukkan ke lubangnya yang sudah tersedia. Dan di lubangnya pada akhirnya